Gua Maria Sendang Harjo lebih dikenal dengan nama Gua Maria Blora. Memiliki nilai sejarah yang tinggi berkaitan dengan penyebaran agama Katolik. Sejarah keberadaan Gua Maria Blora menjadi daya tarik tersendiri, di mana dulunya merupakan sebuah tempat rehabilitasi bagi para penyandang kusta dari Kediri, Jawa Timur. Karena daerah Kediri pada saat itu tidak memiliki tempat untuk rehabilitasi yang baik, maka sebagai perwujudan panggilan dan kepedulian pengikut Kristus, maka tempat ini dijadikan sebagai tempat rehabilitasi bagi para penyandang penyakit kusta. Tempat itu diberikan nama Wireskat, kepanjangan dari Wisma Rehabilitasi Sosial Katolik. Tempat rehabilitasi ini sudah ada sejak zaman kolonial Belanda. Dahulu tempat ini adalah hutan, tempat pengasingan para penderita kusta. Mereka dibantu oleh para misionaris untuk kembali menata hidup melalui karya dan usaha agar dapat diterima oleh masyarakat. Wireskat didirikan pada tanggal 8 September 1972 oleh Pastor Ernest Tufer Pari CM yang saat itu adalah pastor kepala paroki Santo Pius X Blora. Wireskat sendiri memiliki visi untuk menjadi wisma rehabilitasi yang memberdayakan mantan penderita kusta. Lokasi Gua Maria Sendang Harjo berada di Dusun Polaman, Desa Sendang Harjo, Blora, Jawa Tengah. Rute untuk menuju Gua Maria Sendang Harjo dari pusat kota Blora ialah dari alun-alun Kabupaten Blora yang menjadi pertemuan dari beberapa jalan utama. Menuju Jalan Pemuda di mana terdapat gereja kapal karya dari arsitektur Romo Mangun Wijaya, yaitu Paroki Santo Pius X Blora. Selanjutnya kita ambil arah ke Jalan Jenderal Ahmad Yani hingga tiba di Jalan Nasional Blora Rembang. Jarak menuju Gua Maria Sendang Harjo dari pusat kota sangatlah dekat, letaknya tepat berada di tepi jalan menuju arah kota Rembang. Para pesiarah hanya perlu menempuh jarak sekitar 10 km dengan estimasi waktu kurang dari 20 menit. Begitu memasuki kompleks Gua Maria Sendang Harjo Blora ini, kita akan menemukan beberapa bangunan di samping kiri dan kanan. Salah satunya adalah sebuah pendopo yang terbuka. Merupakan sebuah aula yang diperuntukkan sebagai ruang pertemuan dan tempat peristirahatan bagi para pesiarah yang datang. Pendopo ini mempunyai ciri khas bangunan joglo adat Jawa dengan ditopang beberapa pilar yang menyangga kokoh. Jika dipergunakan sebagai ruang pertemuan, bisa memuat sekitar 30 hingga 40 orang. Pada pintu masuk pendopo, kita akan menemukan patung Tuhan Yesus berdiri dengan tangan yang terbuka yang melambangkan kedamaian dan cinta. Marilah kepadaku semua yang letih, lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Injil Matius bab 11 ayat 28-30. Pada bagian ujung tengah pendopo ini, berdiri kokoh patung Pastor Ernest Tufer Pari CM. Selain sebagai pastor kepala paroki Santo Pius X Blora, Pastor Ernest adalah salah satu tokoh yang memprakarsai pendirian Wireskat tanggal 8 September 1972. Pada sudut kiri pendopo, terdapat ukiran sebuah patung Bunda Maria. Patung ini diukir dari sebuah batang pohon yang utuh, begitu menyentuh dan terkesan sangat unik. Di depan pendopo, tepatnya di seberang jalan, terdapat sebuah bangunan yang tertutup. Merupakan sebuah kapel yang mungil dan sederhana yang bernama Kristus Rahayuning Jagat. Kapel ini diberkati dan diresmikan pada hari Selasa, tanggal 25 Februari 2003, oleh Uskup Surabaya yang pada waktu itu adalah MGRY Hadiwi Karta PR, dan Bupati Blora, Bapak Insinyur Haji Basuki Widodo.
Perjalanan untuk menuju Gua Maria terbagi menjadi 2 jalur. Ini terlihat pada pagar pendopo yang telah terpasang petunjuk jalan yang sangat jelas. Jalur pertama adalah perjalanan menuju pelataran Gua Maria dan pelataran area parkir. Sedangkan jalur yang kedua melalui jalur stasi jalan salib yang berkelok dan naik turun. Pada jalur yang pertama, kita akan melewati jalanan yang sudah beraspal selebar 3 meter. Di sepanjang perjalanan, pada kiri dan kanan, kita akan menjumpai beberapa fasilitas yang tersedia di Gua Maria Sendang Harjo ini. Di antaranya adalah toilet, pemukiman warga, toko devosional dan souvenir hingga fasilitas penginapan yang disediakan bagi para peziarah. Ujung dari perjalanan rute ini adalah menuju ke tempat parkir dan langsung menuju ke pelataran Gua Maria. Di tempat ini terdapat area parkir luas, dilengkapi dengan kamar mandi sebanyak 4 kamar. Meski cuaca panas, area parkir ini terasa sangat teduh. Ini dikarenakan tumbuhnya pohon-pohon yang besar dan rindang di sekitar area parkir. Untuk menuju pelataran Gua Maria, pada tempat parkir ini telah tersedia tangga yang menghubungkan tempat parkir dan pelataran Gua Maria. Ketika kita memasuki lokasi Gua Maria ini, kita akan langsung ditunjukkan rute jalan salib. Letaknya tepat di belakang pendopo yang terbuka dari pintu masuk ke kanan. Seperti halnya dengan Gua Maria yang lain, Gua Maria ini juga memiliki rute jalan salib yang lumayan panjang. Rute jalan salib ini terbuat dari paving yang mempunyai lebar sekitar 3 meter. Meski jalannya menanjak, namun suasana yang disuguhkan dalam rute jalan salib ini sangatlah nyaman. Pohon besar bagaikan pilar di kedua sisi jalan melindungi para peziarah dari sengatan matahari. Seakan semesta menyampaikan pesan bahwa cinta bukan hanya di antara seorang lelaki dan seorang wanita, akan tetapi juga dengan Tuhan, sesama, dan lingkungan. Stasi pemberhentian jalan salib dibuat dengan finishing sangat rapi. Pada ujung atap dibuat kanopi berbentuk seperti atap rumah joglo. Sedangkan pada diorama terbuat dari gipsum yang dipadu dengan batu gunung. Pada bagian bawah diorama juga tersedia tatakan lilin dengan beberapa sekat yang terbuat dari batu gunung. Stasi satu dengan yang lainnya berjarak sekitar 6 hingga 7 meter. Rute jalan salib ini mengitari area Gua Maria Sendang Harjo yang memiliki luas hampir 6 hektar. Beberapa petunjuk arah juga tersedia agar peziarah tidak salah dalam mengambil arah rute jalan salib. Di sepanjang rute jalan salib yang dilalui oleh para peziarah, Gua Maria Sendang Harjo Blora ini memang menawarkan keindahan alam yang memukau. Seperti halnya dengan Bukit Golgota yang berdiri tepat di puncak tertinggi Bukit Batu. Bukit Golgota menjadi salah satu tempat bersejarah bagi umat Katolik. Pasalnya, bukit tersebut merupakan tempat di mana Tuhan Yesus wafat di kayu salib sebelum bangkit pada hari ketiga. Selain itu, di Gua Maria ini juga terdapat berbagai fasilitas seperti wall climbing dan areal perkemahan. Namun seiring dengan berjalannya waktu, tempatnya seperti terbengkalai dan tidak terpelihara. Mungkin karena terbatasnya dana atau kurangnya tenaga yang membersihkan dan merawat Gua Maria Sendang Harjo Blora ini. Kelebihan dari rute jalan salib dari Gua Maria ini adalah menawarkan suasana alam terbuka. Selain itu, rute jalan salib ini pun terbilang sangat unik, karena peziarah harus melewati beberapa celah batu atau dinding batu gua yang berada di sepanjang rute jalan salib. Tumpukan batu besar ini diibaratkan sebagai makam Yesus yang sudah kosong. Menurut Alkitab, tubuh Yesus Kristus dibaringkan di kubur yang digali di dalam bukit batu. Tuhan Yesus dikuburkan setelah Yusuf dari Arimatea meminta jasadnya kepada Pontius Pilatus. Jasad Tuhan Yesus selalu dibungkus kain kafan dan kain lenan dan dimakamkan di dalam gua besar yang ditutup dengan batu besar. Tepat di atas bukit batu inilah terdapat salib Yesus yang bernama Bukit Golgota. Salib dalam bahasa Yunani disebut Stauros atau Skolops. Sedangkan dalam bahasa Latin disebut Crux Simplex. Dan dalam bahasa Arab disebut Al-Salib, yang dipahami sebagai dua balok kayu bersilang membentuk sudut 90 derajat sehingga terbagi dalam 4 arah.
Salib adalah metode hukuman yang mengakibatkan kematian yang bermula pada abad ke-6 sebelum Masehi sampai 4 Masehi. Esensi penyaliban bukanlah kematian itu sendiri, melainkan penderitaan saat menjelang kematian. Sedangkan Tuhan Yesus disalib karena menebus dosa dan menyelamatkan manusia dari kebinasaan kekal. Penyaliban Yesus bukanlah berasal dari manusia, melainkan kehendak Allah untuk menebus dosa manusia. Dalam Alkitab Perjanjian Lama, ketika seseorang berdosa, maka ia harus mengambil seekor hewan yang tidak bercacat untuk dijadikan kurban untuk penebusan dosanya. Kitab Imamat, bab 5 ayat 19. Tapi manusia tetap saja berdosa, maka ia sendiri turun dari surga menjadi manusia yang tidak bercacat untuk menebus dosa manusia. Injil Yohanes, bab 3 ayat 16. Tepat di samping makam Tuhan Yesus, terdapat sebuah ruang devosi terbuka yang berupa ceruk dalam. Ruangan dalam ceruk ini mempunyai pelataran doa yang dapat menampung hingga 30 orang. Dalam ruang devosi ini terdapat replika patung Pieta, karya pemahat terkenal dunia Michelangelo yang menciptakannya pada tahun 1499. Penggambaran Bunda Maria yang memangku jasad anaknya yang baru saja diturunkan dari salib. Bunda Maria menatap putranya dengan duka cita mendalam, namun tetap pasrah pada kehendak Bapa di surga. Patung Pieta selalu mengingatkan kita pada salah satu gelar Bunda Maria, yaitu Bunda Duka Cita. Gelar Bunda Duka Cita diberikan kepada Bunda Maria dengan menitik beratkan pada duka citanya yang luar biasa mendalam. Sengsara Bunda Maria ini tidak terbatas hanya pada peristiwa-peristiwa sengsara dan wafat Kristus, melainkan meliputi 7 duka cita Maria, seperti yang dinubuatkan Nabi Simeon kepada Bunda Maria. Sesungguhnya, anak ini ditentukan untuk menjatuhkan atau membangkitkan banyak orang di Israel, dan untuk menjadi suatu tanda yang menimbulkan perbantahan. Dan suatu pedang akan menembus jiwamu sendiri, supaya menjadi nyata pikiran hati banyak orang. Injil Lukas, bab 2 ayat 34-35. Selain sebagai tempat wisata religi, komplek wisata Gua Maria Sendang Harjo juga merupakan sebuah tempat yang nyaman untuk dijadikan lokasi bersantai bersama keluarga sambil menikmati asrinya pepohonan yang tumbuh di sekitarnya. Gua Maria ini dahulunya mempunyai sumber mata air suci, namun sekarang air sudah berhenti mengalir. Lokasi bekas tempat air suci tersebut berada di sebelah kiri pelataran Gua Maria. Mempunyai pintu masuk berupa gapura dari batu bata, di tengahnya terdapat jalan berundak yang menuntun ke sumber air tersebut. Penjaga Gua Maria ini yang bernama Bapak Wiji menuturkan pernah dilakukan pengeboran, namun yang keluar airnya kotor dan mengandung lumpur. Fasilitas doa di Gua Maria Sendang Harjo didasarkan pada kehidupan Santa Perawan Maria yang selalu berserah diri dan apa adanya di hadapan Allah. Fasilitas di Gua Maria ini telah banyak disediakan agar pengunjung dapat fokus ketika berziarah dan mendapatkan pengalaman yang berbeda di antara tempat perziarahan lainnya. Dari referensi yang ada diambil kesimpulan bahwa karakter Bunda Maria yang hidup dengan kesederhanaan dan sebagai pusat perantara menuju Tuhan Yesus. Maka penggunaan material bangunan memakai material alami dan tampil dengan apa adanya. Bentuk bangunan juga menampilkan bentuk dasar supaya bangunan terlihat tampil dengan apa adanya. Selain menampilkan kesederhanaan, disediakan juga beberapa ruang terbuka seperti gazebo dan area ruang duduk, supaya para peziarah yang datang merasakan kesegaran pikiran secara rohani dan jasmani. Gua Maria Sendang Harjo Blora secara geologi regional dibangun pada batuan formasi Tawun yang berumur Miosen awal. Formasi Tawun mempunyai ciri dari batuan lunak, yaitu batu lempung dan napal. Bagian bawah dari formasi Tawun terdiri dari batu lempung, batu gamping pasiran, batu pasir, dan lignit. Sedangkan pada bagian atasnya terdiri dari batu pasir yang kaya akan moluska, lignit, dan makin ke atas dijumpai pasir kuarsa yang mengandung mika dan oksida besi. Makanya tidaklah heran jika kondisi Gua Maria Sendang Harjo ini terdiri dari beberapa batu-batuan yang besar menyerupai sebuah gua asli.
Alam adalah ciptaan Tuhan yang sangat menakjubkan. Alam adalah baik bagi kita sebagai manusia. Hasil analisa membuktikan bahwa bersatu dengan alam memunculkan ketenangan dan mengaktifasi sistem saraf parasimpatetik yang terkait dengan kepuasan dalam diri. Pelataran Gua Maria Sendang Harjo Blora ini terbilang sangat luas. Bisa menampung hingga 300 umat. Tepat di depan Gua Maria juga dilengkapi dengan altar dan podium sebagai sarana untuk keperluan misa. Sedangkan di samping kanan altar, tepatnya di bawah patung Bunda Maria, juga tersedia tempat lilin untuk para peziarah yang akan berdevosi. Sedangkan patung Bunda Maria di Gua Maria Sendang Harjo Blora ini tertatakan tepat di atas bukit yang membentuk gua setinggi hampir 5 meter. Ada yang istimewa dari sosok patung Bunda Maria yang ditatakan di Gua Maria Sendang Harjo Blora. Di atas kepalanya terlingkar sebuah mahkota, ia berdiri di atas bukit. Pada bagian bawah kakinya terdapat 2 ekor burung merpati. Dalam seni Renaissance, burung merpati mewakili Roh Kudus yang bergabung dengan perawan Maria. Merpati juga ditunjukkan sebagai tanda roh Allah dan otoritas ilahi. Et Jesum per Mariam menuju Yesus melalui Bunda Maria. Seluruh gelar dan kehormatan Maria yang diberikan Allah kepadanya adalah demi kehormatan Yesus Kristus putranya. Dan penghormatan ini selalu berada di bawah penghormatan kepada Kristus. Yang berarti bahwa semua penghormatan dan gelar yang diberikan kepada Maria senantiasa berakar pada hubungannya yang begitu istimewa dengan Tritunggal Maha Kudus. Ia menjadi putri Allah Bapa, Bunda Allah Putra, dan mempelai Roh Kudus. Selamat berkunjung, selamat berziarah rohani. Dari Duku Polaman, Gua Maria Sendang Harjo Blora. Berkah dalam,